Baru-baru ini, Cina telah mengerahkan ratusan kapal yang digambarkan sebagai milisi untuk mempertegas klaimnya atas Laut Cina Selatan. Laporan baru menemukan Beijing mendanai ratusan kapal yang digunakan untuk mendukung klaim ekspansifnya di perairan Laut Cina Selatan. Sebuah laporan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Amerika Serikat melaporkan ada sekitar 300 kapal dari milisi maritim Cina yang berpatroli di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan pada satu waktu ketika Beijing terus mempertaruhkan klaim kontroversialnya di perairan yang disengketakan. Terdiri dari kapal-kapal milisi yang dibuat khusus dan armada penangkap ikan komersial, milisi maritim Cina telah meledak bersamaan dengan klaimnya yang semakin tegas atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, kata CSIS dalam laporannya yang diterbitkan pada hari Kamis di Washington DC. Negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan, di mana Cina telah membangun pulau buatan dengan landasan terbang, pelabuhan terlindung, dan infrastruktur militer lainnya. Milisi maritim Cina berasal dari penjaga pantai dan para nelayan yang didanai pemerintah Cina untuk menyerobot batas wilayah negara tetangganya. Ini dilakukan sudah lama sejak Cina merebut Kepulauan Paracel dari Vietnam pada tahun 1970-an. Milisi yang didukung oleh subsidi pemerintah untuk bahan bakar, konstruksi, dan perbaikan telah berkembang dalam ukuran dan cakupan besar menjadi alat dalam membantu Beijing menegaskan klaim teritorialnya dan maritimnya. Sejak tahun 2000-an, milisi Cina ini mengalihkan fokusnya untuk mengawasi dan melecehkan aktivitas militer asing yang ditentang Beijing. Para milisi Cina ini juga menabrak kapal asing, merusak susunan sonar atau peralatan eksplorasi kapal-kapal milik negara tetangga yang beroperasi di Laut Cina Selatan, melemparkan puing-puing di laut, menembakkan meriam air, dan terlibat dalam manuver berbahaya lainnya. Menurut Greg Polling, Direktur Program Asia Tenggara dan Inisiatif Transparansi Maritim Asia di CSIS dan salah satu penulis laporan tersebut, mengatakan telah ada upaya yang jelas untuk memprofesionalkan dan membangun milisi sejak Presiden Xi Jinping berkuasa. Kapal penangkap ikan milisi maritim beroperasi dari beberapa pelabuhan di Hainan, sebuah pulau di lepas pantai selatan Cina. Sedangkan armada tulang punggung Spratly adalah kapal penangkap ikan yang beroperasi di 5 pelabuhan di Provinsi Selatan Guangdong, Cina. Sebuah foto dari citra satelit Maxar Teknologis Amerika Serikat yang diambil pada 23 Maret 2021 menunjukkan kapal-kapal Cina berlabuh di Whitsun Reef di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Filipina mengatakan insiden itu adalah serangan. Cina mengatakan kapal-kapal itu adalah kapal penangkap ikan yang berlindung dari cuaca buruk. Awal tahun ini, sekitar 200-an kapal terlibat dalam perselisihan panjang dengan Filipina di Whitsun Reef yang sebelumnya tidak berpenghuni di Spratly. Filipina menuduh penjaga pantai Cina memblokir kapal pasokannya dan menggunakan meriam air untuk memaksa mereka berbalik. Peneliti di Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura mengatakan batas antara kegiatan komersial dan pertahanan oleh milisi militer Cina seringkali menjadi kabur karena banyak kapal masih terlibat dalam operasi penangkap ikan skala besar, sementara juga bekerja bersama patroli militer atau penegak hukum Cina. Sebuah media Filipina melaporkan pada tahun 2019, sebuah kapal Cina bertabrakan dan kemudian menenggelamkan sebuah kapal nelayan kayu Filipina yang berlabuh di timur laut Kepulauan Spratly. Para kru dibiarkan tenggelam sebelum mereka diselamatkan oleh kapal Vietnam di dekatnya. Milisi maritim Cina telah digambarkan oleh para ahli sebagai contoh utama dari taktik zona abu-abu untuk menegaskan klaimnya atas kedaulatan di wilayah di mana ada klaim saingan oleh negara lain tanpa terlibat dalam perang terbuka. Milisi pada kenyataannya juga mengabaikan konvensi internasional yang mengatur perairan internasional, serta keputusan penting tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang menolak klaim historis Beijing atas Laut Cina Selatan di bawah garis 9 putus-putusnya sebagai klaim yang tidak berdasar. Dengan mengabaikan hukum internasional, Cina telah secara agresif memperluas ke 9 garis putus-putus dan meninggalkan banyak tetangganya yang ikut mengklaim Laut Cina Selatan. Penggunaan taktik zona abu-abu seperti itu menimbulkan tantangan langsung dan serius terhadap tatanan berbasis aturan
yang menetapkan kondisi bagi negara-negara untuk berinteraksi satu sama lain, menghilangkan perbedaan sebagai persamaan, mengakui kekuatan dan bukan sebaliknya. Tindakan Cina ini mengkhawatirkan bagi siapa saja yang ingin memastikan bahwa sistem internasional tetap damai dan stabil, di mana negara terkecil pun dapat menjalani otonomi strategis dan memperoleh penghormatan yang layak sebagai penguasa yang setara.